Demikian dari Sentral Asia Raya sendiri. Tadi juga saya sudah sempat chat dengan beberapa Bapak Ibu yang sudah ada di kolom grup chat. Dan di sini Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ya. Jadi yang sudah menyimak tadi, mungkin masih ada beberapa yang masih mengganjal, itu bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Dan ada beberapa orang yang terpilih akan kami bacakan untuk pertanyaannya dan tentunya akan dijawab oleh narasumber tentunya ya. Dan jadi bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan juga nanti kita akan jawab. Dan untuk orang-orang yang beruntung tentunya akan mendapatkan merchandise eksklusif ya dari Sentral Asia Raya. Baik, Pak Farul dulu ya. Pak, di sini ada dari Bapak Franciscus menanyakan ya, Pak Frans di Tangerang. Pak Frans ini menanyakan bahwa jika tren pandemi COVID masih meninggi sampai akhir tahun, apakah akan berdampak terhadap ekonomi? Bisa terjadi pemulihankah atau memburuk? Saya ceritain itu bahwa yang kejadian sekarang itu Pak, gara-gara COVID ini membuat ini orang-orang yang masih bisa punya income ya Bapak Ibu ya, dan masih punya dana, itu menahan belanjanya, itu yang terjadi di COVID. Ya, ada yang terjadi karena COVID sekarang ini. Kalau COVID ini berlanjut sampai akhir tahun, yang akan terjadi itu adalah Indonesia resiko terjadi resesinya itu besar sekali jadinya, yang kita lihat. Resesinya besar sekali, tapi ini yang menariknya kita di sektor keuangan hampir tidak merasakan dampaknya cenderung minimum. Kenapa? Karena pasar-pasar kalangan yang memiliki balance account yang lumayan tinggi, itu yang merupakan pasar dari produk keuangan, itu uangnya tetap. Yang saya lihat itu justru kondisinya ini agak kontradiktif, Pak. Kalau COVID-nya berlanjut, ekonomi slow, tapi mungkin penjualan reksadana, penjualan asuransi, itu masih bisa kencang, tapi segmennya adalah segmen kelas menengah dan menengah atas yang masih punya income di saat pandemi ini. Punya income tapi nggak punya appetite untuk belanja. Kira-kira seperti itu. Mungkin di kuartal 3 ini kita pelaku pasar deg-degan ya Pak ya. Tunggu laporan ya. Kuartal 3 ini apakah masih minus atau tidak ya Pak? Iya. Ya, ini paling penting nih kita lihat sih. tapi kuncinya itu memang confidence, Pak. Gini ya, kalau mau stimulus sebesar apapun, ini kan soal kepercayaan. Orang kan nggak mau belanja, Pak. Pulang kampung aja takut sekarang, Pak. Ya kan? Apalagi kalau makin banyak duitnya kan makin manja biasanya, Pak. Makin takut juga kan. Yang kejadian itu adalah kalau ini masih berlanjut, stimulusnya itu mau sebesar apapun, yang akan kejadian itu orang nggak belanja, Pak. Orang akan menahan belanja, orang akan menyimpan uangnya untuk sampai tahun depan. Dan kalau kita ngobrol sama financial planner, itu kan pada bilang, kalau kondisi COVID gini, siapkanlah uang 20 sampai 24 bulan. Ada yang bilang sampai kayak gitu, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau semua orang kayak gitu, Pak, ekonomi makin turun. Kan ekonomi ini dari orang belanja, Pak. Itu yang kita lihat. Karena itu satu-satunya saya lihat cara untuk kita biar bisa balik, COVID ini harus selesai dulu. Selama COVID ini belum selesai, mau stimulus bagaimanapun, efektivitasnya cenderungnya rendah. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan insentif 600.000 dari pemerintah itu dipakai untuk belanja, bukan untuk nabung ya, Pak ya. Jadi ekonomi jadi bergerak ya, Pak. Amin, Pak. Mudah-mudahan larinya ke situ, Pak. Benar. Jadi tepat sasaran ya? Tepat sasaran, Pak. Benar. Kalau saya sih lihatnya, kalau mau, nggak ini ya, Pak ya. Kalau saya lihatnya pemerintah itu, kalau mau ngasih insentif, itu benar langsung ngasih ke rakyat yang belanja, Pak. Bayangkan misalnya kan 600.000 per karyawan misalnya. 600.000, kita pulang, kan belanja beras, belanja Indomie, gitu kan, belanja minyak goreng, lain-lain. Paling nggak, itu balik lagi uang tadi itu ke kas negara dalam bentuk pajak pertambahan nilai, ya nggak Pak? Kan Indomie mamanya semuanya bayar PPN, Pak. Paling nggak balik ke kas negara. Kalau yang masih diberikan insentif itu banyak itu korporat ini kan baru dikasih insentif itu kan dia kan baru bayar pajak kalau untung, Pak. Kalau rugi kan nggak bayar pajak, Pak. Apalagi kalau dapat insentif pajak lagi. Jadinya uangnya itu nggak balik lagi ke kas negara. Karena itu untuk kondisi sekarang, saya lebih prefer pemerintah itu banyakin itu stimulusnya itu konsumsi. Itu yang kita lihat. Ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi pertanyaan tadi dari Pak Frans itu, jika COVID-nya berlalu, ekonomi jadi lancar. Tapi kalau COVID-nya ini masih belum berlalu, segede apapun insentif yang diberikan pemerintah, ya kayak sia-sia aja jadinya nanti ya Pak. Karena orang jadi nabung ya. Iya benar, itu yang kejadian Pak. Kalau kayak di Amerika itu kejadiannya itu kan. Kalau Bapak sering, kalau kita lihat itu ya, berita-berita itu ada namanya itu Robin Hood Investor sekarang, Pak. Apa tuh? Robin Hood Investor itu jadi itu ada perusahaan baru, kayak sekuritas ini Pak, broker, tapi dia tidak nge-charge fee broker sama sekali, Pak. Dia perusahaan startup gitu, Pak.
dan itu menangkap banyak orang-orang di Amerika Serikat itu yang baru belajar main saham. Kan pandemi ceritanya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Baru belajar main saham itu kencang banget sekarang, Pak. Jadinya kalau kita lihat pasar saham di mana-mana itu yang ngedrive itu bukan institusi besar lagi, tapi retail-retail, Pak. Retail ya, bagus. Semut-semut tapi banyak, Pak, ceritanya. Itu yang kejadian sekarang. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Mudah-mudahan sudah jelas untuk pertanyaan dari Pak Frans. Intinya ya memang perputaran ekonomi itu harus tetap terjadi dan tetap berlangsung ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mungkin ini bisa dari Bu Regina ataupun Pak Suhendri ya untuk dapat menjawab. Ini ada pertanyaan dari Sampit Bapak Ibu, dari Pak Tatak ya, dari Sampit. Bagaimana cara menyikapi pertanyaan dari nasabah bila terjadi turunnya NAB? Silakan mau Bu Re atau Pak Suhendri. Saya aja dah. Gini, cara mensikapi NAB itu menurut saya, tadi di slide saya itu sebenarnya bisa menjawab bahwa tunjukin aja kinerja investasi kita itu dibanding dengan yang lain. Memang terjadi penurunan, itulah resiko dari unit link sebenarnya. Jadi tapi kita juga turun itu juga boleh dibandingkan dengan kompetitor gitu loh. Dan kita lihat juga dengan pasar gitu loh. Kita juga nggak bisa lawan pasar, ibaratnya malah semua orang malah bertanya kepada CAR. Jika yang lainnya minus, CAR-nya malah positif, unit link-nya NAB-nya ya orang justru bertanya, ada apa? Gitu loh. Justru dengan kita berusaha membuat yang terbaik ya kan, makanya biarpun seandainya kita minus, tapi kita minus itu dibandingkan kompetitor kita jadi mesti lebih oke. Jadi diberitahu aja kepada nasabahnya bahwa NAB kita turun tapi dibanding kompetitor kita masih oke. Dan dikasih lihat aja penghargaan kita mungkin menambah kepercayaan dari nasabah tersebut. Mudah-mudahan itu menjawab. Terima kasih. Dari Bu Regina ada tambahan, Bu? Oke, mungkin saya sedikit tambahan ya secara logika ya. Kita kan tahu bahwa definisi NAB itu adalah aset dikurangin dengan kewajiban. Nah, aset itu isinya apa? Isinya ada obligasi, ya, terus ada saham, ada deposito, ya. Jadi isinya uang-uang nasabah, kita investasi ke deposito, obligasi, saham. Nah, kalau saham lagi turun harganya, otomatis nilai aset saham kita turun ya. Nah, kalau nilai aset saham kita turun, akibatnya apa? NAV kita juga turun. Nah, yang perlu kita cermati seperti yang dikatakan Pak Suhendri adalah kita lihat apakah penurunan kita lebih besar dibanding dengan pasar. Ya, pasar di sini kita lihat indeks saham. Ya, kalau indeks saham turun 5%, kita turunnya 3%, oh itu masih wajar karena kita turunnya lebih dikit daripada pasar. Ya, jadi demikian cara kita menjelaskan. Kalau memang mau lebih detail lagi Bapak untuk mempelajari kenapa turunnya dan turunnya di sektor apa, ya Bapak mungkin akan lihat di fact sheet kita, itu biasakan ada sektor-sektor industri ya. Kalau misalkan investasi di saham, ya CAR investasinya di sektor apa? Kita lihat di fund fact sheet ya. Dari situ kita juga lihat kondisi pasar. Oke. Jenis-jenis saham yang termasuk dalam sektor misalkan infrastruktur lagi naik atau turun. Kalau turun ya wajar. Kalau misalkan CR punya saham sektor infrastruktur turun juga. Jadi ya itu yang kita jelaskan kepada customer, yang perlu kita tekankan adalah jangan panik waktu turun ya. Tetapi waktu turun kita harus menyimak dengan baik. Kalau turunnya sangat dalam ya kita harus ambil itu sebagai kesempatan untuk kita beli ya. Kalau kita berinvestasi di unit link kan tidak langsung ke sahamnya ya. Jadi kita beli unit linknya karena dengan beli unit linknya berarti Bapak juga ikut membeli saham yang ada di dalam unit link. Jadi itu cara Bapak menjelaskan ke customer ya kan. Kalau beli lewat unit link kan sahamnya sudah gabungan, turun gabungan. Ya, kalau kita beli sendiri di pasar saham kan kita mesti pilih saham apa nih yang turun yang saya beli. Jadi pengelolaannya tidak maksimal. Nah, di saat pandemik ini seperti kata Pak Fahrul ya, bahwa sektor keuangan akan terus bertahan. Kenapa? Karena bagaimanapun ya orang-orang tidak belanja punya dana. Jadi
saya sangat berharap teman-teman di marketing aware mengenai hal ini dan mengambil kesempatan ini untuk mengajak rekan-rekan, nasabah-nasabah, prospek supaya melirik investasi di unit link atau investasi apapun di asuransi, di perusahaan asuransi. Demikian tambahan dari saya ya Gladys, thank you. Baik, terima kasih Bu Regina. Mungkin tadi di sini pertanyaan dari Pak Tatak dari Sampit sudah sangat jelas ya, karena dari Pak Suhendri dan juga Bu Regina kayaknya sudah komplit penjelasannya ya Pak mengenai NAB. Jadi jangan khawatiran nih Pak ya, jadi turun aduh langsung tarik gitu kan. Justru adalah peluang kita untuk top up ya sebenarnya, atau misalnya kita membeli lagi gitu untuk produk ini. Nah seperti itu, jadi baru potensi, mungkin kalau turun ya baru potensinya aja tapi belum benar-benar rugi, seperti itu. Dan mungkin kita ada satu pertanyaan lagi nih. Ladies, Ya baik. Saya tertarik ini menjawab pertanyaan nih dari Oke, silakan Pak. Ibu Yeni Suryani. Salah betul nih pertanyaannya. Kayak huruf besar soalnya, jadi saya tertarik jawabnya nih. Mudah-mudahan Ibu Yeni ini apa nih, agent atau pemegang polis ya. Pertanyaannya begini nih Bapak Ibu semua. Bumi Putra Jiwasraya yang diawasi OJK aja bangkrut. Padahal diawasi oleh pemerintah. Apa jaminannya saya nggak bangkrut? Nah, pertanyaan ini menurut saya sangat menggelitik ya. Saya jadi pengen jawab. Jadi gini, coba deh Bapak Ibu lihat sendiri. Bumi Putra, kita mulai dari yang pertama. Maaf ya saya sebut merek jadinya. Bumi Putra itu kan asuransi mutual, asuransi bersama. Yang namanya asuransi bersama artinya pemegang polisnya itu adalah pemegang sahamnya itu adalah pemegang polis sendiri, nasabah sendiri. Nah, otomatis coba kalau dia lagi kurangan likuiditas, siapa mau tambah modalnya? Nah, pasti jadi bermasalah, ya kan? Jika nggak dikelola dengan betul, jadi bermasalah. Bumi Putra mungkin kasusnya kira-kira seperti itulah. Jiwasraya dan lain-lain, banyak nih kan? Ada Jiwasraya, ada asuransi dan lain-lain lah. Bapak Ibu lihat, yang bermasalah itu gara-gara apa? Salah satunya adalah karena produk yang dijanjikan itu memberikan return yang tidak wajar. Return yang tidak wajar itu dari mana dapatnya? Coba Ibu Regina misalnya sebagai bank investasi. Kalau orang menjanjikan, ada lembaga yang menjanjikan bunga return yang tinggi-tinggi. Ya di mana kita kelola uangnya? Kalau dia menjanjikan orang itu, dia menjanjikan, saya perusahaan menjanjikan ke nasabah, bunganya pasti, returnnya pasti. Tapi saya mainin di saham atau di investasi yang tidak pasti. Jika saya gagal, hancur nggak? Nah, cobalah Bapak Ibu lihat sendiri yang kira-kira yang bermasalah tersebut apa, gitu loh. Perusahaannya gara-gara dikelola dengan apa. Nah, CAR, balik lagi. CAR apakah bisa bangkrut atau tidak? Sebenarnya kalau ditanya sama kita, perusahaan tidak ada yang tahu, gitu loh. Tapi saya berani kasih jaminan bahwa CAR ini dikelola dengan betapa saya bisa kasih jaminan. Pertama, kita Salim Group loh. Kita membawa nama besar. Dan kita pun berdiri sudah lama. Kita manajemen kita itu adalah benar-benar kelola dengan baik. Ada bisanya kita mau main-main gitu loh. Dengan ibaratnya dengan investasi dengan investasi yang kita invest yang bodong-bodong gitu yang nggak benar nggak ada. Nah, kita berusaha meyakinkan nasabah kita bahwa di saat sekarang ini pun lagi COVID pun kita berusaha kelola dana Bapak Ibu itu dengan sebaik-baiknya gitu loh. Saya rasa Ibu Yeni dan teman-teman Bapak Ibu semua percayakan sama kita di CAR bahwa kita pasti kelola dana yang dipercayakan oleh pemegang polis dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Gladys. Baik, terima kasih Pak Suhendri. Itu memang langsung kayaknya dari kolom chat pengen banget tuh, gemes kalau nggak dijawab ya pertanyaan dari Bu Yeni Suryani ini ya. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan terakhir yang akan menutup kolom diskusi kita ya pada malam hari ini. Ya. Boleh tambahan nggak Gladys? Oh, boleh banget Bu. Dari tadi saya sempat baca beberapa pertanyaan ya dari customer, termasuk pertanyaan terakhir mengenai jaminan dari CAR ya, dan bagaimana meyakinkan nasabah untuk yakin dengan CAR ya. Nah dari pesan saya satu CAR itu adalah perusahaan yang sangat prudent. Kenapa dibilang prudent? Prudent ini artinya hati-hati ya. Jadi pada waktu kita mengambil satu kebijakan investasi, ya kita selalu melakukan analisa dulu terhadap perusahaan itu, ya analisa keuangan dari perusahaannya, ya. Selain itu, satu hal yang penting adalah ketika kita membeli surat berharga dari satu perusahaan, ya kita sudah menghitung resikonya, ya. Kalau misalkan
perusahaan itu bangkrut, perusahaan yang surat berharganya itu kita bangkrut, berapa persen yang akan kita tanggung? Itu juga kita sudah perhitungkan supaya tidak mengganggu keuangan CAR. Jadi hal-hal seperti itu yaitu kita sebut dengan pengelolaan resiko investasi. Ya, resiko investasi itu kita sudah jaga paling cuma sekitar 1% ya yang kita jaga. Artinya apa? Dalam hal kita punya aset 8T, ya. Berapa persen kita berani hilang dari 8T ini? Itu kita udah untuk bersatu company, ya. Itu kita sudah perhitungkan berapa miliar supaya tidak mengganggu, ya. Suatu saat misalkan suatu perusahaan itu bangkrut, itu tidak akan mengganggu keuangan CAR, ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa meyakinkan customer bahwa kita ini adalah perusahaan yang prudent, ya, seperti pesan dari Pak Antoni Salim lah ya, pasti ya, dan dari visi misi perusahaan kita, ya, kita akan lihat salah satunya dari visi kita adalah menjadi perusahaan yang prudent, mengelola perusahaan dengan prudent, dan hal itu akan kita pegang selalu untuk Grup Salim, ya. Kita tahu bahwa sejarah perjalanan Grup Salim ini udah cukup panjang ya. Dari jatuh bangunnya, dari krisis di tahun 97, teman-teman juga tahu. Dan bagaimana sampai sekarang Grup Salim sampai hari ini masih bisa berdiri kokoh ya. Dan kita lihat sektor-sektor yang dimasuki oleh Grup Salim juga cukup kuat ya. Yaitu sektor konsumsi ya, mayoritas sektor konsumsi. Ya, jadi saya berharap itu bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk mempromosikan bagaimana perusahaan CAR bisa terus maju. Demikian Gladys dan teman-teman. Terima kasih Bu Regina, sangat jelas sekali ya. Di sini saya akan sedikit juga merangkum nih ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan masih bertahan loh ini. Ada masih 829 loh, ya. Sebenarnya saya masih mau menjawab pertanyaan nih. Saya kasih bonus boleh satu lah. Bapak Ibu kayaknya ini masih banyak kok yang mau di ini apa namanya di grup chat masih lanjut gitu katanya. Saya lanjut satunya aja lah. Ini teman saya nih Pak Apin ini nih. Baik, jadi pertanyaan dari teman saya nih Pak Apin ya kan, dia mau bertanya. Pertanyaannya begini nih, mau bertanya bagaimana menjawab jika ada kompetitor mengatakan RBC CAR rendah kisaran 260, sedangkan di tempat lain RBC-nya di atas CAR. Apa saja faktor yang menentukan RBC? Sebenarnya saya tertarik, dan tadi kita sudah bahas mengenai RBC. RBC itu sederhananya beginilah. Cukup nggak sih modal perusahaan tersebut gitu loh, dibandingkan dengan resikonya yang ada. Nah, itu aja kan, rasio kecukupan modalnya ada nggak? Sederhana RBC itu sebenarnya gitu aja. Jadi sebenarnya kalau seandainya pemegang saham mau suntik modal sebesar-besarnya, RBC-nya langsung naik bisa 1000 bisa. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya adalah, mau nggak sih pemegang saham itu menyuntikkan dananya dibiarin nganggur? Gitu loh. Untuk apa RBC besar-besar? Coba Bapak Ibu lihat sendiri, perusahaan-perusahaan yang RBC-nya besar-besar, tercermin apakah menjamin NAB dia bagus? Pertanyaan saya gitu loh. Ya kan? Tidak ada hubungannya NAB dengan pengelolaan investasi dengan RBC yang tinggi gitu loh. RBC kalau misalnya RBC-nya tinggi tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya nggak ada guna juga. Apalagi yang namanya unit link. Risiko itu adalah ada di tangan nasabah sebenarnya. Kita kelola dengan berusaha dengan hati-hati gitu loh. Ya. Jadi balik lagi tidak usah khawatir. Yang penting kita RBC kita jauh di atas ketentuan pemerintah yaitu minimal 120%. Ya, jadi kita tetap akan kelola dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian. Terima kasih pertanyaan dari Pak Apin. Kembali ke Gladys. Saya tambahin ya, boleh? Ya. Oke, boleh Bu, boleh. Jadi RBC ini, Silakan, Bu. Bapak harus mengumpamakan RBC ini adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk membayar hutangnya. Ya. Kenapa RBC perusahaan lain bisa tinggi? Ya. Sekarang kita menaruh posisi. Jadi bapak-bapak menaruh posisi sebagai pemodal, sebagai orang yang punya uang, ya. Jadi
misalkan tadi Pak Apin ya, Apin punya uang 5 miliar, mengelola 5 perusahaan, ya. Perusahaan A cuma butuh uang 200 juta. Apakah perlu Bapak kasih dia modal 1 miliar? 5 kali lipat dari yang dia butuhkan. Tidak perlu ya Pak. Alangkah baiknya sisa 800 juta Bapak kasih ke perusahaan lain. Atau bikin lagi perusahaan baru. Ya. Jadi RBC ini bicara tentang bagaimana suatu perusahaan dengan aset yang sudah ada, memaksimalkan aset yang sudah ada untuk membayar kewajiban-kewajiban yang mungkin akan muncul saat ini dan di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau misalkan prediksi saya untuk perusahaan A 200 juta udah cukup, kenapa saya harus kasih dia 1 miliar? Kalau misalkan utang dia cuma misalkan kita bilang 120 juta, ya. Terus saya kasih uang 1 miliar. 1 miliar saya nganggur, padahal perusahaan ini tidak perlu ekspansi yang membutuhkan dana besar. Ya, jadi untuk apa saya menambah dana saya menjadi 1 miliar di perusahaan A? Demikian juga perusahaan asuransi. Kenapa Salim Group tidak melempar lagi dana ke CAR? Hanya dengan tujuan untuk meningkatkan RBC. Untuk apa? Kalau misalkan perusahaan CAR tidak akan melakukan ekspansi lebih besar lagi. Karena menurut pemodal, ya yang punya uang, sudah cukup CAR membiayai dirinya sendiri, menghidupi dirinya sendiri dengan uang yang ada, dengan aset yang ada, untuk membayar hutang-hutang tersebut, hutang saat ini maupun hutang yang akan datang. Jadi ya begitulah ya, kenapa kita, kalau misalkan pemerintah minta RBC kita 120%, kita menjadi 196% saat ini, ya itu sudah jauh lebih cukup, udah surplus 76%, benar ya? Kalau misalkan Salim Group lempar lagi uang ini sama kan? Memang memperbesar RBC doang, tapi apakah akan diinvest maksimal di satu tempat? Mungkin aja pemodal akan memutuskan lebih baik taruh uangnya di bisnis lain yang bisa memberikan benefit lebih lagi untuk meningkatkan harta kekayaannya. Ya, jadi pola pikir terhadap RBC itu demikian. Kenapa RBC tinggi dikatakan bahwa dana itu tidak akan efektif? Ya, begitulah. Kita sebagai bisnismen, dana yang kita pakai ya secukupnya. Ya, yang penting efektif. Ya, itu aja penjelasan sekilas dari saya buat teman-teman. Thank you. Baik, terima kasih Bu Regina. Ya, jadi tadi kayaknya sudah sangat jelas ya tentang pembahasan dari RBC sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini Gladys akan sedikit merangkum ya untuk yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Ibu, oleh Bapak-Bapak narasumber ya, oleh Pak Fahrul sendiri. Beliau sudah membawakan tentang economic update ya, misterinya ke depan seperti apa, dan tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Fahrul bahwa nggak usah khawatir juga ya Bapak Ibu bahwa pertumbuhan kita untuk investasi di asuransi ini juga masih positif nih Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang memasarkan produk unit link jangan cemas gitu ya. Semakin banyak yang masuk juga ini tentunya akan mendongkrak ekonomi dan kita juga tentunya akan terproteksi seperti itu ya. Dan perhatikan juga untuk misalnya kita memprospek nasabah bahwa kita juga harus tahu nih Bapak Ibu bahwa ada tahapan kehidupannya di mana kita juga harus mengarahkan bahwa wah ini ternyata investasi yang tepat ya sesuai dengan tujuan dari nasabah yang kita prospek tentunya ya. Dan dari Pak Suhendri sendiri tadi sudah menyajikan data yang sudah membuktikan bahwa dengan kompetitor CAR sendiri itu tidak kalah bersaing, bahkan kita dengan nilai NAB ini pertumbuhannya juga sangat positif seperti itu ya. Dan pengalokasian kita juga tidak mau sembarangan, tidak mau sembrono ya, karena kita juga sudah terbukti Bapak Ibu tahu secara bisnis asuransi bisa jadi kita sekarang udah yang tertua dan eksis loh. 45 tahun ya di dunia industri asuransi ya Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia baru sudah merdeka berapa tuh? 30 tahun kita sudah langsung ada dan eksis sampai saat ini loh Bapak Ibu ya, mengelola tentunya dari produk-produk yang ada ya untuk kebutuhan dari nasabah juga. Tadi semua sudah
terangkum ya Bapak Ibu, dan mungkin saya akan menanyakan kesan atau pesan ya singkat dari Pak Fahrul, juga Pak Suhendri, mungkin semangat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dari agensi dan 3i Networks. Kira-kira apa nih pesan kesannya nih Pak? Iya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Mungkin kalau kesan atau pesannya ya, ini mungkin yang satu hal yang saya suka sih, ini baru pertama kalinya saya, sepanjang saya Zoom call dalam 4 bulan terakhir, pesertanya 900 orang, ini baru pertama kali sih. Ini kita bilang luar biasa. Saya sih tepuk tangan bahwa ya, ini paling ramai. Terus kita lihatnya juga antusiasmenya juga tinggi. Saya really appreciate. Mungkin kalau untuk kedepannya, saya sih lihatnya itu selalu ingetin biasanya, walaupun memang kondisi ekonomi itu emang susah, tapi kita jangan menyerah. Itu yang pasti sih yang kita lihat, selalu ada opportunity di balik setiap goncangan yang ada. Tergantung kita aja, apakah kita mau lihat itu dari sisi negatif atau sisi positifnya. Kalau saya sih selalu biasa melihat bahwa selalu ada opportunity di balik berbagai turbulence yang ada. Mudah-mudahan kita bisa sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin applause walaupun tidak kedengaran sama Pak Fahrul ya. Terima kasih Pak Fahrul sudah mempresentasikan ya topik yang sangat menarik untuk kita semua ya Pak. Terima kasih banyak dan sukses untuk Pak Fahrul. Mungkin dari Pak Suhendri Pak ada pesan-pesan atau mungkin kata-kata semangat untuk para tenaga pemasar Pak. Terima kasih dulu ke Pak Fahrul yang sudah jadi pembicara tamu ya. Saya sebagai penutup, saya cuma mau meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa THR kita bukanlah perusahaan yang tidak bonafit. Kita berdiri dari tahun 1975, otomatis kita juga salah satu perusahaan yang multinasional. Yang berapa kali investor dari luar pengen menjadi pemegang saham membeli perusahaan kita tidak jual. Salimnya tidak jual lah, bukan kita, salimnya tidak jual. Padahal sudah banyak sendiri, Bapak Ibu tahu sendiri beberapa perusahaan yang sudah join dengan pemodal yang dari luar, saya istilahkan tadi. Gitu. CAR juga sampai sekarang tetap bertahan sebagai perusahaan multinasional yang menurut saya salah satu perusahaan yang sangat bonafit, yang mengelola duit dengan nasabah dengan sebaik-baiknya. Saya minta Bapak Ibu semua tolong sampaikan hal-hal positif ini kepada para pemegang polis, kepada para agen semua, info-info positif yang sehingga semua serangan yang dari luar, yang tadi saya baca juga di chattingnya itu bahwa ada orang yang menjelek-jelekkan perusahaan kita. Menurut saya itu sesuatu yang wajar, karena kalau seandainya kita menjadi satu perusahaan yang terkenal, otomatis dalam tanda kutip ada yang sirik dalam tanda kutip itu loh. Nah kalau dengan dia sirik dia nggak bisa bersaing, akhirnya gimana? Dia berusaha lah jelek-jelekin, carilah masalahnya, misalnya tadi yang RBC-nya rendah lah dibilangin gitu loh, padahal nggak ada terkait dengan yang lain-lainnya gitu loh, ataupun ada yang bilang apa lagi tadi, ponzi lah saya baca atau apapun gitu loh. Nah itu menurut saya yang negatif-negatif itu wajar ya menurut saya, selagi kita jualan dengan cara yang betul, kita memberitahu kepada nasabah hal-hal yang benar, yang betul, menurut saya kita nggak usah takut. Makanya Bapak Ibu semua mohon Bapak Ibu kalau yang belum follow sosial media kita, mohon di follow, nanti Ibu Gladys yang sebutin, saya nggak gitu hafal ya. Mohon Bapak Ibu follow, karena kenapa? Karena di sosmed itulah kita akan melawan dalam tanda kutip kita dengan memberikan informasi-informasi yang benar gitu loh. Ya, saya rasa sekian, terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih lagi kembali Pak Fahrul. Regina, thank you. Ya, thank you Pak Suhendri, Pak Fahrul. Kita sudah belajar bersama-sama, kita sudah diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuannya yang untuk kita semua dalam kita memasarkan produk-produk dari Sentral Asia Raya. Dan akhir kata, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di CAR Menyapa seri selanjutnya. Bye-bye.